Halo teman-teman sahabat logika, jumpa lagi kita dalam kelas logika matematika. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang pernyataan berkuantor. Hal-hal yang akan kita pelajari nanti antara lain, yang pertama, pengenalan kuantor, yang kedua, membuat pernyataan-pernyataan berkuantor, lalu yang ketiga, negasi dari pernyataan berkuantor. Sebelum kita masuk pada pernyataan berkuantor, kita bicarakan tentang semesta pembicaraan. Sebuah pembicaraan menguraikan sifat dan relasi antara objek-objek tertentu. Keseluruhan dari objek-objek yang dibahas dalam pembicaraan disebut sebagai semesta atau semesta pembicaraan, yang dinotasikan dengan S. Di dalam percakapan sehari-hari, S ini adalah alam semesta. Kita boleh berbicara apapun, misalnya tentang binatang, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang bilangan-bilangan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kita dapat membatasi diri tentang apa yang kita bicarakan. Dalam setiap pembicaraan matematika, S harus ditetapkan terlebih dahulu. Untuk membicarakan anggota-anggota tertentu dari S, diperlukan sebuah simbol atau unsur bahasa. Sebuah simbol atau unsur bahasa untuk menunjuk anggota tertentu dari S disebut sebagai konstanta. Misalnya, 5 adalah bilangan bulat positif. Jadi di sini jelas S ini sebagai semesta, yaitu himpunan bilangan bulat. Sedangkan 5 ini dia sebagai konstanta yang menjelaskan bahwa dia ini adalah anggota dari S ini, dari himpunan bilangan bulat, yakni bilangan bulat positif. Sedangkan sebuah simbol atau unsur bahasa yang menunjuk anggota sebarang dari S disebut sebagai variabel. Misalnya, X adalah bilangan prima. Jadi di sini jelas bahwa S ini merupakan himpunan bilangan prima. Dan X ini sebagai penunjuk anggota sebarang dari S. Ya, jadi X ini dapat kita substitusikan dengan bilangan prima seperti 1, 2, atau bilangan prima yang lain. Selanjutnya, logika predikat. Sebuah penalaran yang valid dapat dilakukan berdasarkan susunan pernyataan-pernyataannya, di mana setiap pernyataan dipandang sebagai suatu kebenaran tanpa memperhatikan susunan internalnya. Tetapi seringkali kita melakukan suatu penalaran yang jelas valid, hanya saja tidak dapat kita jelaskan dengan menggunakan logika proposisi. Misalkan kita perhatikan pernyataan berikut ini. Premis satunya, semua mahasiswa mempunyai telepon genggam. Premis 2, Aska adalah seorang mahasiswa. Kesimpulannya, Aska mempunyai telepon genggam. Jadi secara logika, penalaran ini adalah valid. Jika kedua premis dan kesimpulan dari penalaran ini kita pandang sebagai suatu proposisi dan berturut-turut kita nyatakan dengan lambang P, Q, dan R, maka dapat kita sajikan dalam skema seperti ini. Misalkan premis 1 itu sebagai P, dan premis 2-nya itu sebagai Q, dan kesimpulannya itu adalah R. Dengan menggunakan tabel kebenaran, mudah diperlihatkan bahwa implikasi dari P konjungsi Q maka R bukanlah suatu tautologi. Jadi dengan menggunakan logika proposisi, kita tidak dapat menjelaskan mengapa penalaran ini valid. Contoh ini memperlihatkan bahwa ternyata logika proposisi ini tidak cukup menjelaskan penalaran-penalaran yang valid. Hal ini disebabkan karena dalam logika proposisi, semua premis diperlakukan sebagai pernyataan, dan pernyataan tunggalnya itu dipandang sebagai unit dasar tanpa memperhatikan struktur internalnya. Sedangkan dari contoh tadi, penalaran itu valid justru ditentukan oleh struktur internal dari premis-premisnya. Coba kita perhatikan, untuk premis pertama itu, semua mahasiswa mempunyai telepon genggam. Premis yang kedua, Aska adalah seorang mahasiswa.
Kedua premis dalam contoh ini berbeda ditinjau dari segi struktur internalnya. Premis 1 adalah pernyataan yang bersifat umum, dan premis 2 adalah pernyataan yang bersifat khusus. Selanjutnya, dari struktur internalnya, premis 1 ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian subjek dan bagian predikat. Bagian subjeknya itu adalah mahasiswa, dan predikatnya mempunyai telepon genggam. Validnya pernyataan seperti ini hanya dapat dijelaskan dengan menggunakan pernyataan umum dan pernyataan khusus, serta adanya dua bagian pokok dari suatu pernyataan, yakni bagian subjek dan bagian predikat. Logika yang mengakomodasikan struktur internal dari pernyataan-pernyataan inilah yang disebut sebagai logika predikat. Dalam logika proposisi, kita hanya membicarakan tentang pernyataan atau kalimat tertutup, yaitu kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Sekarang kita akan membahas tentang kalimat terbuka, yaitu kalimat yang tidak benar maupun salah. Kalimat-kalimat terbuka ini bisa menjadi suatu pernyataan jika variabel dalam kalimat terbuka tersebut diganti dengan konstanta dalam semesta pembicaraannya. Cara lainnya adalah dengan menambahkan kuantor pada kalimat terbuka tersebut. Konsep kuantor hanya berlaku di dalam logika predikat. Secara umum, kuantor dapat dioperasikan pada rumus-rumus logika predikat. Pernyataan-pernyataan umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pernyataan universal dan pernyataan eksistensial. Pernyataan universal adalah pernyataan yang menyatakan bahwa semua anggota atau subjek dari semesta pembicaraannya mempunyai sifat seperti yang dinyatakan oleh predikat dari pernyataan itu. Contoh, semua mahasiswa mempunyai telepon genggam. Sedangkan pernyataan eksistensial adalah pernyataan yang menyatakan bahwa dalam semesta pembicaraannya terdapat sekurang-kurangnya satu anggota sebagai subjek yang mempunyai sifat seperti yang dinyatakan oleh predikat dari pernyataan itu. Contohnya, Aska mempunyai telepon genggam. Pada dasarnya, kedua macam pernyataan ini menegaskan suatu kuantitas tertentu, yaitu semua atau sekurang-kurangnya satu dari anggota-anggota semesta pembicaraannya yang memenuhi sifat yang dinyatakan oleh predikatnya. Oleh sebab itu, diperkenalkan konsep kuantor. Kuantor merupakan pengukur kuantitas atau jumlah. Kata kunci yang terdapat dalam kuantor diantaranya semua, seluruh, setiap, ada, beberapa, dan lain-lain. Kuantor digunakan untuk mengubah suatu kalimat terbuka menjadi suatu pernyataan yang disebut dengan pernyataan berkuantor. Kuantor dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni kuantor umum atau kuantor universal dan kuantor khusus atau kuantor eksistensial. Yang pertama, kuantor umum atau kuantor universal. Contoh kuantor universal yakni untuk setiap, semua, untuk tiap-tiap, seluruh, atau tanpa kecuali. Contoh kalimat nyatanya itu seperti semua ikan bernafas dengan menggunakan insang. Kuantor universal dilambangkan dengan notasi seperti ini. Bentuknya seperti A terbalik. Untuk rumusnya, jika Px atau pernyataan dari X adalah kalimat terbuka pada suatu himpunan semesta S, maka dengan menambahkan kuantor universal akan diperoleh pernyataan seperti ini. Cara bacanya itu, untuk setiap X anggota S berlaku Px. Jadi ini merupakan rumus dari kuantor universal. Pernyataan untuk setiap X anggota S berlaku Px bernilai salah jika ada nilai X anggota S yang menyebabkan Px bernilai salah. Dalam hal lainnya, untuk setiap X anggota S berlaku Px bernilai benar.
Ya, untuk lebih memahami kita perhatikan contohnya. Di sini kita diminta untuk menentukan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut. Untuk pernyataan yang pertama, untuk setiap X anggota R, X tambah 2 sama dengan 5. Dan pernyataan kedua, untuk setiap X anggota R, X kuadrat lebih besar sama dengan 0. R di sini maksudnya himpunan bilangan real ya. Jadi coba kita kerjakan. Yang pertama, kita tulis lagi pernyataannya. Untuk setiap X anggota bilangan real, X tambah 2 sama dengan 5. Ya, jadi, karena ada X anggota R, misalkan kita ambil X-nya itu sama dengan 4. Sehingga kita dapatkan X tambah 2 sama dengan 5 bernilai salah. Ya, misalkan kita substitusikan X sama dengan 4 ini ke pernyataan ini. Jadi pernyataan ini salah. Ya, dari asumsi ini dapat kita simpulkan bahwa pernyataan untuk setiap X anggota R, di mana X tambah 2 sama dengan 5 itu bernilai salah. Selanjutnya kita kerjakan nomor 2. Ya, pernyataannya, untuk setiap X anggota R, X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Ya, di sini sesuai dengan sifat dari bilangan kuadrat itu, dia itu nilai minimumnya itu 0. Dia tidak mungkin lebih kecil dari 0. Oleh sebab itu, kita tulis di sini, karena tidak ada X anggota R yang menyebabkan X kuadrat lebih besar sama dengan 0 bernilai salah, maka pernyataan untuk setiap X anggota R, X kuadrat lebih besar sama dengan 0 bernilai benar. Jadi ini penyelesaian. Selanjutnya, yang kedua, kuantor khusus atau kuantor eksistensial. Contoh kuantor eksistensial itu yakni ada, beberapa, terdapat, atau sekurang-kurangnya satu. Kuantor eksistensial itu dilambangkan dengan notasi ini. Seperti E terbalik ya. Untuk rumusnya, jika Px atau pernyataan dari X adalah kalimat terbuka pada suatu himpunan semesta S, maka dengan menambahkan kuantor eksistensial akan diperoleh pernyataan seperti ini. Ini dibaca, ada X anggota S sehingga berlaku Px. Jadi ini merupakan rumus dari kuantor eksistensial. Pernyataan ada X anggota S, Px bernilai benar jika ada atau terdapat sekurang-kurangnya satu nilai X anggota S yang menyebabkan Px bernilai benar. Dalam hal lainnya, ada X anggota S, Px bernilai salah.
Kita lihat contohnya. Ya, di sini kita dimintai lagi untuk menentukan nilai kebenaran dari yang pertama itu ada X anggota R, X tambah 3 sama dengan 7. Dan yang kedua ada X anggota R, X kuadrat lebih kecil 0. Jadi di sini kita kerjakan untuk yang nomor 1. Kita tulis pernyataannya. Ada X anggota bilangan real, X tambah 3 sama dengan 7. Jadi di sini kita tulis karena ada X anggota R, yaitu X sama dengan 4, sehingga X tambah 3 sama dengan 7 bernilai benar. Maka pernyataan ada X anggota bilangan real, X tambah 3 sama dengan 7 bernilai benar. Ya, selanjutnya kita lihat nomor 2. Di sini pernyataannya ada X anggota bilangan real, X kuadrat lebih kecil 0. Ya, kembali lagi kita lihat sifat dari bilangan kuadrat itu sendiri kan, dia tidak mungkin lebih kecil 0. Dia itu harusnya lebih besar sama dengan 0. Jadi, di sini kita tulis karena tidak ada X anggota bilangan real yang menyebabkan X kuadrat lebih kecil 0 bernilai benar, maka pernyataan terdapat X anggota bilangan real, X kuadrat lebih kecil 0 bernilai salah. Selanjutnya, membuat pernyataan-pernyataan berkuantor. Ya, kita langsung masuk ke dalam contohnya. Yang pertama, pernyataan untuk X bilangan bulat, X tambah 7 sama dengan 10. Jadi, ini merupakan suatu kalimat terbuka, di mana kita sendiri tidak dapat menentukan nilai kebenaran dari pernyataan ini. Jadi, untuk dapat membuat pernyataan ini menjadi benar, maka kita harus mencari nilai X yang memenuhi persamaan ini. Jadi kita ambil nilai X-nya itu sama dengan 3. Sehingga kita peroleh untuk X bilangan bulat, ada nilai X yang membuat X tambah 7 sama dengan 10. Jadi ini paling kurang ada satu anggota X yang dapat membuat pernyataan ini bernilai benar. Jadi kalimat terbuka ini kita ubah menjadi pernyataan berkuantor dengan menambahkan kuantor eksistensial, yaitu ada. Ya, untuk lambang matematikanya itu dapat kita tulis ada X anggota bilangan bulat, X tambah 7 sama dengan 10. Jadi dari kalimat terbuka ini kita tambahkan kuantor eksistensial ada, sehingga
pernyataan ini menjadi pernyataan berkuantor. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, pernyataan untuk X lebih besar 0, X tambah 1 adalah bilangan bulat negatif. Ini juga merupakan suatu kalimat terbuka. Kita tidak dapat menentukan nilai kebenaran dari pernyataan ini. Jadi untuk dapat membuat pernyataan ini bernilai salah, maka kita juga harus mencari nilai X yang memenuhi. Yaitu X, kita ambil X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga pernyataan ini menjadi untuk semua X lebih besar 0, X tambah 1 adalah bilangan bulat negatif. Misalkan kita ambil X-nya itu sama dengan 0 misalnya. Jadi kita substitusikan 0 tambah 1, 1 kan, adalah bilangan bulat negatif. Jadi ini merupakan suatu pernyataan yang salah. Jadi kita ambil untuk semua X besar 0, X tambah 1 adalah bilangan bulat negatif. Ini adalah suatu pernyataan yang salah. Jadi dari kalimat terbuka ini, kita tambahkan kuantor universal, yaitu semua, sehingga kalimat ini menjadi pernyataan berkuantor. Selanjutnya, negasi dari pernyataan berkuantor. Ya, untuk kuantor universal berlaku rumusnya seperti ini. Negasi dari untuk semua X, Px, ekuivalen dengan terdapat X, negasi Px. Sedangkan untuk kuantor eksistensialnya berlaku negasi dari terdapat X, Px, ekuivalen dengan untuk setiap X, negasi Px. Jadi untuk lebih mudahnya kita langsung lihat ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama itu dari pernyataan semua siswa hadir. Jadi penyelesaiannya di sini kalimat semua siswa hadir ini kita misalkan sebagai P. Jadi P semua siswa hadir. Ini masih dalam bentuk untuk setiap X berlaku Px. Selanjutnya kita dapatkan negasi P-nya itu tidak benar bahwa semua siswa hadir. Jadi ini kita buat negasinya. Untuk setiap X, Px. Sehingga kita dapatkan negasi P-nya itu tidak benar ada semua siswa hadir. Jadi itu sama dengan ada siswa yang tidak hadir. Jadi terdapat X, negasi Px. Ya. Ini ingkaran. Ingkaran dari untuk setiap X-nya itu adalah terdapat X, dan ingkaran dari Px adalah negasi Px. Jadi ada siswa yang tidak hadir. Ada ini kuantor eksistensial dan siswa yang tidak hadir. Ini sebagai negasi P. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Di sini ada pernyataan beberapa guru tidak hadir. Jadi penyelesaiannya, pernyataan ini kita misalkan sebagai P. P, beberapa guru tidak hadir. Ini masih dalam bentuk terdapat X, Px. Selanjutnya pernyataan ini kita buat negasinya. Jadi kita dapatkan negasi P itu tidak benar bahwa beberapa guru tidak hadir. Jadi kita membuat negasi dari formula ini. Jadi negasi dari terdapat X, Px. Sehingga pernyataan ini kita dapatkan itu sama dengan semua guru hadir. Jadi formulanya itu untuk setiap X, negasi Px. Ya, ini negasi dari terdapat X adalah untuk semua X, negasi dari Px ini Px. Ini kita lihat ini merupakan kuantor universal dan ini negasi dari pernyataan P. Jadi kita dapat hasilnya seperti ini.
Terima kasih teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk menyimak video pembelajaran ini. Semoga setelah teman-teman menyimak video ini, pengetahuan teman-teman tentang pernyataan berkuantor itu semakin bertambah. Sekian dari saya. Terima kasih.